Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa GPR TV dimanapun Anda berada, dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Apa kabar? Dan kembali lagi di sini saya, Dimas Aditya Nugraha, akan menemani 30 menit waktu Anda ke depan di sini di program dari redaksi Kominfo Newsroom. Dan Kominfo Newsroom ini akan menginformasikan agenda sepekan ke depan dari pemberitaan-pemberitaan indonesia.go.id, infopublik.id, fmb9.id, dan indonesiabaik.id. Telah hadir bersama kita di sini adalah redaktur Info Publik Bung Untung Sutomo. Apa kabarnya Bung Untung Sutomo? Alhamdulillah, sehat-sehat dan baik-baik, Mas Dimas. Semangat terus. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sudah berkenan hadir. Dan redaktur GPR TV, Bung Jojo Raharjo. Apa kabarnya, Bung Jojo? Assalamualaikum, terima kasih Bung Dimas, Mas Tomo, kita ketemu lagi dan kita tetap memberikan semangat kepada seluruh pemirsa dimanapun berada bahwa kita harus menang melawan COVID ini. Ya, dan semoga tetap sehat selalu nih, Bung Tomo dan Bung Jojo. Baik, untuk Bung Tomo duluan mungkin ya. Kira-kira apa saja nih yang akan diangkat oleh Kominfo Newsroom selama 1 pekan ke depan? Ya, makasih Mas Dimas dan pemirsa sekalian. Seperti biasa, 1 pekan ke depan banyak headline dan topik menarik nih yang menjadi headline Kominfo Newsroom. Ya, yang pertama tentu terkait dengan headline kami itu masih soal vaksin dan vaksinasi COVID-19. Jadi di awal Februari lalu kita sudah kedatangan 10 juta dosis vaksin dan 1 juta dosis tambahan untuk yang setengah jadi ya. Ini tentu menjadi satu kabar yang sangat menggembirakan. Nah, ini akan terus kedatangan vaksin ini akan terus bertahap akan datang ya. Jadi karena sudah ada komitmen dengan Indonesia dengan salah satunya adalah dengan Sinovac. Ini sudah komitmen termasuk dengan PT Bio Farma yang memang melanjutkan pembuatan vaksinnya. Jadi untuk headline-nya 1 pekan ke depan tentu masih soal vaksin dan vaksinasi, terutama soal kampanye 3M ya. Kemudian ada juga PPKM mikro yang ditentukan oleh pemerintah berlaku esok ya 9 Februari hingga 22 Februari. Ya, ini pun terkait dengan proses vaksin dan vaksinasi, sehingga harapannya adalah jika PPKM ini sukses dilaksanakan, maka program vaksinasi juga akan secara seiring sejalan sukses dilaksanakan. Ini penting guna penanggulangan penyebaran COVID yang terutama di Pulau Jawa, Bali sangat mengkhawatirkan dan zona merahnya masih sangat banyak dan bertahan cukup lama, dan ini memerlukan kesadaran kita semua ya, terutama masyarakat dan juga aparat penegak hukum untuk sama-sama disiplin penerapan protokol kesehatan. Topik kedua, Polhukam ya, pemirsa. Yang pertama terkait dengan tindak lanjut RPP Undang-Undang Cipta Kerja. Ini pun akan kami terus update karena targetnya di Februari semua RPP turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini selesai dibuat, dan laporan terakhir hingga 2 Februari lalu itu sedikitnya sudah di atas 50-an RPP selesai dibuat. Terakhir ada 22 RPP baru turunan juga diselesaikan oleh Menko Perekonomian dan Kementerian Ketenagakerjaan. Masih di Polhukam, kami fokus di topik soal intoleransi, terutama terkait dengan OSUS Papua ya. Otonomi khusus Papua ini penting karena kita kepingin bahwa pembangunan Indonesia ini tidak Jawa sentris, tapi betul-betul tersentralisasi seluruh Indonesia, tidak hanya satu pulau. Jadi ini untuk menggambarkan itu. Kemudian di ekonomi juga masih soal pemulihan ekonomi nasional. Jadi bagaimana realisasi PEN ini bisa diselesaikan oleh pemerintah, meskipun ini masih awal tahun, tapi pemerintah berkomitmen bahwa tidak berlarut-larut seperti mungkin tahun sebelumnya. Jadi akan dipercepat di awal tahun ini, targetnya di Maret kita sudah bisa di kuartal pertama realisasi PEN-nya bisa diserap oleh masyarakat dan pelaku usaha, sehingga pertumbuhan ekonomi kita bisa lebih baik dari periode yang sama tahun sebelumnya. Kemudian masih di soal ekonomi juga ada kampanye Bangga Buatan Indonesia. Ini salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi
yang bagus di kuartal 4 2020 lalu cukup bagus ya, cukup optimis tumbuh positif, sehingga ini coba dipertahankan melalui kampanye Bangga Buatan Indonesia. Nah, karena kita sudah percaya bahwa produk UMKM yang karena pandemi ya dampak akhirnya mereka jadi naik kelas gitu. Nah, ini tentu menjadi satu ya hal yang positif karena kita percaya sejak ketika kita terima krisis tahun 98 lalu UMKM menjadi pahlawan, dan ini kita yakin bahwa di dampak pandemi ini juga UMKM kita harapkan menjadi satu pahlawan yang bisa mempertahankan atau menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang cukup positif. Nah, itu Mas Dimas. Baik. Kemudian satu lagi ya di PMK ini Mas Dimas, ada satu tambahan ini karena ini terkait dengan Hari Pers sebenarnya. Jadi karena kita memperingati Hari Pers di minggu ini ya, di Februari, ini juga pemerintah ingin kami ya di Komisi justru mengangkat momentum Hari Pers ini menjadi satu momentum yang positif untuk sama-sama melawan pandemi penanggulangan COVID-19. Ini diharapkan media juga turut berperan aktif gitu, Mas Dimas. Tentang PPKM tadi, kira-kira apa hasil evaluasinya untuk yang ke depan nih, Bung Tomo? Ya, mungkin nanti kita bisa bahas di segmen 2 lebih jelas, tapi yang pertama saya infokan bahwa PPKM yang sudah kita laksanakan hingga saat ini, kita tahu bahwa Presiden di 1 minggu yang lalu itu sempat mengeluhkan bahwa memang dianggap kurang efektif, karena kedisiplinan masyarakat dianggap tidak seperti yang diharapkan. Meskipun sudah dibatasi mobilitasnya, kemudian sudah dilakukan aturan kantor yang 75% WFH ya, kerja dari rumah, tapi tetap saja mobilitas masyarakat ternyata tidak berkurang, justru banyak terjadi kerumunan dan sebagainya. Nah, ini berdasarkan data akhirnya jumlah terkonfirmasi positif COVID-nya justru naik ya. Satu udah terefek akhir liburan 2020 lalu, kemudian ini pun mobilitas kita tidak berkurang, akhirnya ya sampai kemarin pun sampai hari ini masih di atas 10 dan 11.000 terkonfirmasi positif per hari, bahkan sempat rekor di 14.000 itu, Mas Dimas. Nah, ini hasil evaluasi itulah yang membuat akhirnya pemerintah memutuskan untuk lebih mempersempit aturan, ya, salah satunya adalah dengan penerbitan PPKM Mikro ya berbasis komunitas, sehingga harapannya nanti ini bisa sukses lah. Gitu. Baik, oke, kita explore lagi setelah nanti mungkin yang satu ini ya. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah yang satu ini.